Oke. Eh, Selamat sore, salam dari Bandung. Saya Erwinanto mengajak sejawat sekalian untuk berdiskusi tentang tata cara diagnosis dan stratifikasi risiko bagi pasien dengan chronic coronary syndrome yang datang dengan keluhan angina stabil atau sesak napas. Chronic coronary syndrome selanjutnya akan saya singkat menjadi CCS dan saya menggunakan guideline IAC tahun 2019 sebagai acuan, mengingat bahwa guideline ini adalah guideline yang paling up to date sekarang. Sejawat sekalian, tujuan dari terapi dari CCS itu adalah untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler, dan yang kedua adalah untuk menghilangkan keluhan. Terapi definitif untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler pasien CCS yang mempunyai keluhan angina stabil atau sesak napas itu ada dua. Yang pertama adalah terapi medikamentosa saja, dan yang kedua adalah terapi medikamentosa ditambah terapi revaskularisasi. Sebelum sejawat memutuskan untuk memulai terapi definitif, ada beberapa langkah yang sejawat harus lakukan. Langkah-langkah tersebut yang pertama adalah yakinkan bahwa keluhan pasien bukan disebabkan oleh sindroma koroner akut, karena jika disebabkan oleh sindroma koroner akut, maka sejawat hendaknya mempergunakan guideline sindroma koroner akut. Dan yang kedua adalah yakinkan bahwa keluhan pasien itu disebabkan oleh sindroma koroner kronik melalui tes diagnostik. Artinya, yakinkan bahwa keluhan pasien yang berupa angina stabil atau sesak napas tadi disebabkan oleh iskemia miokard, dan iskemia miokard disebabkan oleh stenosis arteria koronaria melalui tes diagnostik. Dan yang terakhir adalah lakukanlah stratifikasi risiko untuk memilih jenis terapi antara terapi medikamentosa saja atau terapi gabungan antara medikamentosa dan terapi revaskularisasi. Bagi sejawat dokter umum, mengingat bahwa sejawat mempunyai keterbatasan dalam mengakses tes diagnostik, kemungkinan sejawat tidak mengikuti atau tidak melakukan semua tahapan ini. Sebelum saya berbicara tentang step-by-step approach bagi pasien dengan sindroma koroner kronik, saya akan berbicara tentang prinsip tes diagnostik dan prinsip dari stratifikasi risiko. Tes diagnostik ditujukan untuk membuktikan bahwa keluhan pasien yang berupa angina stabil atau sesak napas disebabkan oleh iskemia miokard, dan iskemia miokard disebabkan oleh stenosis arteria koronaria. CCS merupakan diagnosis dengan gambaran klinis yang berbeda-beda, skenario klinisnya berbeda-beda. Dan skenario klinis dari pasien dengan CCS ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah ada tidaknya keluhan berupa angina stabil atau sesak napas. Yang kedua, ada tidaknya iskemia miokard yang tes dengan tes fungsional, dan ada tidaknya stenosis arteria koronaria yang dites dengan tes anatomikal. Tes fungsional dan tes anatomikal disebut sebagai tes diagnostik. Tes fungsional anatomikal non-invasif menggunakan coronary CT angio, yang invasif menggunakan invasive coronary angiography. Sementara itu, tes fungsional non-invasif menggunakan non-invasive stress test, misalnya sejawat biasa melakukan dengan tes ECG. Kemudian yang tes fungsional yang invasif menggunakan misalnya dengan fractional flow reserve. Presentasi ini hanya akan berbicara tentang skenario klinik pasien CCS di mana revaskularisasi terbukti menurunkan morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler. Dan pasien-pasien tersebut adalah pasien yang mempunyai keluhan, kedua mempunyai iskemia yang dibuktikan dengan stress test, dan yang ketiga mempunyai obstructive CAD. Obstructive CAD didefinisikan sebagai stenosis 50% atau lebih.
Jadi itu adalah yang termasuk pasien yang akan dibicarakan dalam presentasi ini. Saya tidak akan membicarakan pertama pasien yang asimptomatik walaupun mempunyai iskemia. Misalnya, pasien asimptomatik menjalani medical check-up dan stres testnya menunjukkan hasil yang positif. Itu bukan kandidat revaskularisasi sehingga tidak dibicarakan dalam presentasi ini. Yang kedua, saya juga tidak akan membicarakan pasien yang asimptomatik pasca infak atau pasca revaskularisasi walaupun stres tesnya positif. Pasien ini belum menjadi kandidat revaskularisasi karena bukti-bukti penelitiannya masih terlalu sedikit. Yang ketiga, saya juga tidak akan membicarakan pasien yang mempunyai keluhan, mempunyai stres tes yang positif, tetapi tidak mempunyai obstruktif CAD. Pasien-pasien ini disebut sebagai pasien iskemia with non-obstructive coronary artery atau INOCA yang tadi sudah dibicarakan oleh Dr. Lely. Pasien ini juga bukan kandidat revaskularisasi sehingga saya tidak bicarakan dalam presentasi ini. Jadi saya hanya akan membicarakan pasien yang dengan keluhan angina atau angina stabil atau sesak napas, mempunyai iskemia miokardium yang terbukti dengan tes fungsional berupa stres test dan mempunyai obstruktif CAD yaitu CAD dengan stenosis 50% atau lebih. Apakah tes anatomikal dan tes fungsional harus dilakukan semua dan bersamaan? Bukti penelitian yang ada pada saat ini untuk menjawab pertanyaan tersebut masih mendua. Studi PROMIS menyatakan bahwa sejawat boleh memilih salah satu tes anatomikal saja menggunakan coronary CT angio saja, atau tes fungsional menggunakan stres tes non-invasif saja. Sama baiknya sejawat boleh memilih salah satu. Tetapi studi Scott Hart mengatakan bahwa sejawat sebaiknya melakukan baik tes anatomikal maupun tes fungsional bersamaan, karena itu lebih baik dibandingkan jika sejawat menggunakan satu tes saja. Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat ini? Guideline ESC tahun 2019 menyatakan bahwa sejawat boleh memilih beberapa tes berdasarkan clinical likelihood yang akan dibicarakan setelah ini. Pada keadaan clinical likelihood yang rendah, sejawat direkomendasikan melakukan tes anatomikal non-invasif menggunakan coronary CT angio. Jika pasien itu mempunyai high likelihood, sejawat bisa memilih antara tes fungsional menggunakan stres test atau tes menggunakan tes invasif. Dalam keadaan di mana sejawat hasil dari pemeriksaan coronary CT angio atau pemeriksaan dari non-invasif stress test meragukan hasilnya, tidak bisa diinterpretasi, maka sejawat direkomendasikan untuk melakukan kedua tes itu bersamaan atau berurutan. Jadi kesimpulannya, sejawat mempunyai 4 pilihan tes. Yang pertama adalah coronary CT angio saja. Kedua, melakukan non-invasive stress test saja. Yang ketiga, melakukan kedua tes tersebut bersamaan. Dan yang keempat, melakukan tes menggunakan tes anatomikal dan fungsional yang invasif. Jika pembicaraan terdahulu itu mendiskusikan tentang bagaimana kita memilih antara tes anatomikal dan tes fungsional, maka pembicaraan selanjutnya saya akan berbicara tentang bagaimana memilih tes fungsional non-invasif menggunakan stres test. Stres test itu ada 2, yaitu stres test menggunakan imaging dan stres test menggunakan ECG yang sering kita sebut sebagai treadmill test.
Berdasarkan studi mekanistik, stres test menggunakan imaging itu lebih baik dibandingkan stres test menggunakan ECG. Mengapa? Karena supply and demand imbalance maupun disfungsi diastolik atau sistolik yang bisa dideteksi dengan stres test imaging terjadi mendahului kelainan ECG yang bisa dideteksi dengan stres test ECG pada pasien yang mengalami iskemia. Misalnya, supply and demand imbalance ini bisa dideteksi menggunakan nuclear imaging, katakan dengan SPECT. Kemudian disfungsi diastolik dan disfungsi sistolik dapat dideteksi menggunakan stres test ekokardiografi. Jadi kesimpulannya berdasarkan studi mekanistik, stres test imaging lebih terpilih dibandingkan dengan stres test ECG. Berdasarkan studi diagnostik juga menunjukkan bahwa stres test imaging lebih baik dibandingkan stres test ECG karena stres test imaging mempunyai sensitivitas dan spesifisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan stres test ECG untuk menunjukkan adanya obstruksi CAD yang obstruktif. Dan guideline ESC tahun 2019 merekomendasikan penggunaan stress test imaging melebihi stress test ECG. Tetapi, mengingat bahwa di Indonesia stress test imaging masih terbatas, sementara stress test ECG ada di mana-mana, maka sejawat tetap boleh menggunakan stress test ECG sebagai tes diagnostik. Dengan catatan, pilihlah pasien yang mempunyai spesifisitas tinggi, yaitu pasien tidak mempunyai left bundle branch block, pasien tidak mempunyai left ventricular hypertrophy, pasien tidak mempunyai fibrilasi atrial, dan pasien tidak mempunyai depresi segmen ST 1 mm atau lebih ketika istirahat. Jadi sejawat silakan pakai stress test imaging, stress test ECG, tetapi pilihlah pasien yang kemungkinan mempunyai spesifisitas yang tinggi. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya akan meresume pembicaraan terlebih yang telah saya bicarakan terdahulu. Yang pertama, bahwa yang saya bicarakan dalam presentasi ini adalah pasien-pasien yang mempunyai keluhan, mempunyai stres test positif, dan mempunyai obstruktif CAD. Di luar itu tidak berlaku presentasi ini. Kedua, sejawat boleh memilih antara stres test imaging, memilih antara tes anatomikal atau tes fungsional, dan sejawat mempunyai 4 pilihan. Melakukan tes anatomikal menggunakan coronary CT angio saja. Kedua, menggunakan stress test saja. Ketiga, menggunakan kedua tes baik coronary CT angio maupun stress test non-invasif ketika salah satu tes tidak menunjukkan hasil yang interpretatif. Dan yang keempat adalah sejawat bisa memilih antara tes anatomikal dan tes fungsional yang invasif. Dan jika mempunyai kesempatan atau kemungkinan, pilihlah stress test imaging melebihi stress test ECG, dan jika sejawat memilih stress test ECG, pilihlah pasien yang benar. Dan selanjutnya saya akan berbicara tentang prinsip dari stratifikasi risiko. Stratifikasi risiko ditujukan untuk memilih jenis terapi antara terapi medikamentosa saja atau terapi medikamentosa ditambah terapi revaskularisasi. Pasien-pasien yang mempunyai stratifikasi risiko menunjukkan risiko yang tidak tinggi direkomendasikan mendapatkan terapi medikamentosa saja. Pasien-pasien dengan stratifikasi risiko yang tinggi direkomendasikan mendapatkan terapi medikamentosa ditambah terapi revaskularisasi. Walaupun ada sebuah studi yang bernama studi iskemia
meragukan fungsi dari stratifikasi untuk memilih terapi, jenis terapi, sejawat tetap dianjurkan untuk melakukan stratifikasi risiko karena hasil dari studi iskemia ini dalam jangka panjang harus dianggap belum konklusif. Dan ketika sejawat melakukan stratifikasi risiko, saya menganjurkan sejawat menggunakan guideline dari ESC tahun 2019. Alat yang dipergunakan untuk tes diagnostik dan alat yang dipergunakan untuk stratifikasi risiko adalah alat yang sama, yaitu tes anatomikal dan tes fungsional. Bedanya untuk tes diagnostik, sejawat cukup menyatakan ada tidaknya iskemia atau ada tidaknya obstruktif CAD. Sementara ketika sejawat melakukan stratifikasi risiko dengan alat yang sama, sejawat harus mencantumkan besarnya iskemia dan beratnya obstruktif CAD. Contohnya, jika sejawat menggunakan exercise ECG untuk tes diagnostik, sejawat cukup menyatakan ada tidaknya iskemia yang signifikan. Tetapi kalau sejawat menggunakan tes yang sama untuk tujuan stratifikasi risiko, sejawat harus mencantumkan Duke Treadmill Score, dan jika Duke Treadmill Score-nya menunjukkan mortalitas kardiovaskuler yang di atas 3% per tahun, maka pasien sejawat dinyatakan sebagai pasien berisiko tinggi dan merupakan kandidat revaskularisasi. Jika sejawat menggunakan nuclear imaging, katakan menggunakan SPECT, single photon emission CT, untuk tujuan diagnosis, sejawat cukup menyatakan ada tidaknya reversible ischemia. Tetapi kalau sejawat ingin menyatakan melakukan stratifikasi menggunakan nuclear imaging, sejawat harus mencantumkan berapa banyak reversible ischemia yang terjadi. Jika reversible ischemia terjadi pada 10 atau lebih persen dari ventricle kiri, maka pasien sejawat dinyatakan sebagai pasien dengan risiko tinggi. Jika sejawat menggunakan stress echocardiografi untuk tujuan diagnostik, sejawat cukup menyatakan ada tidaknya perubahan segmental wall motion abnormality. Tetapi untuk tujuan stratifikasi risiko, sejawat harus mencantumkan jumlah perubahan wall motion abnormality tersebut, dan jika dia melebihi 3 atau lebih perubahan wall motion abnormality, maka pasien sejawat dinyatakan sebagai risiko tinggi. Jika sejawat menggunakan coronary CT angio atau invasive coronary angiography untuk tujuan diagnostik, sejawat cukup menyatakan ada tidaknya obstruktif CAD di 1 atau lebih pembuluh darah koroner. Tetapi kalau sejawat mau mempergunakan alat ini untuk tujuan stratifikasi risiko, sejawat harus mencari apakah ada free vessel disease dengan stenosis proximal, ada left main disease, atau ada stenosis obstruktif CAD di LAD proximal. Jika ada salah satu ini, maka pasien sejawat dinyatakan sebagai berisiko tinggi. Demikian juga kalau sejawat menggunakan tes fungsional invasif dengan katakan dengan fractional flow reserve atau instantaneous wave free ratio, maka sejawat harus mencantumkan besarannya. Jika FFR kurang atau lebih sama dengan 0,8 atau kurang, maka itu high risk. Kalau IWFR 0,89 atau kurang, maka dinyatakan sebagai high risk. Jadi alat yang digunakan sama. Kalau sejawat melakukan tes diagnostik, sekaligus sejawat hendaknya juga mengumpulkan data untuk stratifikasi risiko. Khusus untuk Duke Treadmill Score, karena ini paling banyak dipergunakan di Indonesia, saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk menghitungnya. Sejawat tidak perlu menghitungkan dengan angka-angka numerikal, tetapi sejawat bisa mempergunakan bagan seperti yang ada terlihat dalam slide ini. Yang pertama sejawat harus
lakukan, maaf ya, saya nggak bisa melihat dengan baik. Yang sejawat pertama harus lakukan adalah apakah pasien sejawat yang dilakukan treadmill test itu mengalami angina atau tidak. Jika tidak, kasih titik di sini. Jika mengalami angina tetapi tidak menyebabkan tes dihentikan, beri titik di sini. Jika sejawat angina muncul dan angina itu menyebabkan tes dihentikan, beri titik di sini. Dalam kasus ini saya mencontohkan pasien mempunyai angina dan angina menyebabkan tes harus dihentikan. Dan yang kedua, sejawat tentukan berapa perubahan segmen ST-nya. Saya nyatakan di sini terjadi perubahan 2 mm ST depresi. Kemudian tarik garis antara titik pertama dengan titik kedua, dan garis itu akan memotong ischemia reading line di sebuah titik. Beri titik di sini. Setelah itu, tentukan duration dari exercise, bisa memakai match, bisa memakai menit. Saya contohkan di sini adalah 6 menit. Dan kemudian tarik garis antara titik ini menuju ke titik ischemia reading line, dan garis itu akan memotong prognosis, dan ternyata prognosis pasien saya adalah kematian dalam setahun adalah 4-5%, berarti di atas 3%, berarti pasien saya mempunyai risiko tinggi dan merupakan kandidat untuk revaskularisasi. Selanjutnya saya akan berbicara tentang pendekatan step by step tata laksana pasien dengan CCS. Yang saya sebut tata laksana adalah diagnosis dan stratifikasi risiko. Aktivitas dari pendekatan step by step ini adalah pengumpulan data. Jadi sejawat harus mengumpulkan data, kemudian data itu diinterpretasikan untuk menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apakah pasien sejawat perlu atau tidak perlu menjalani tes diagnostik atau stratifikasi risiko. Dan yang kedua adalah alat apa yang sebaiknya dipergunakan untuk pasien sejawat. Jadi pada prinsipnya pendekatan step by step ini tujuannya adalah 1, mengidentifikasi pasien yang perlu dan tidak perlu menjalani tes diagnostik dan stratifikasi risiko, dan yang kedua adalah memilih jenis tes. Data pertama, step pertama adalah mengumpulkan data tentang angina. Dan ada 3 data yang harus sejawat kumpulkan yang berhubungan dengan angina. Pertama adalah yakinkan bahwa pasien tersebut adalah angina stabil, bukan angina karena ACS. Dan jika pasien itu angina stabil, maka buatlah klasifikasi dari angina tersebut menjadi angina tipikal, kedua angina atipikal, dan yang ketiga adalah non-anginal chest pain atau nyeri dada bukan angina. Dan jika pasien sejawat adalah pasien yang typical angina, lakukanlah grading angina berdasarkan Canadian Cardiovascular Society. Jadi 3 aktivitas ini sejawat harus lakukan yang berhubungan dengan keluhan angina. Apa itu angina stabil? Angina stabil adalah rasa tidak nyaman di depan dada atau di leher atau di rahang kiri atau di bahu kiri atau di lengan kiri. Dan kedua, rasa tidak nyaman itu dipresipitasi oleh aktivitas fisik. Dan yang ketiga, rasa tidak nyaman itu hilang dengan istirahat atau menggunakan terapi nitrati bawah lidah dan hilang dalam 5 menit. Itu adalah kriteria untuk angina stabil. Dan kalau pasien itu memenuhi ketiga kriteria ini, pasien sejawat disebut sebagai typical angina. Jika hanya memenuhi 2 syarat, maka pasien sejawat diklasifikasikan sebagai atypical angina.
Dan jika hanya memenuhi satu syarat atau tidak sama sekali, maka pasien sejawat harus diklasifikasikan menjadi nyeri dada, bukan angina. Kemudian, tidak semua pasien yang angina stabil itu sebetulnya adalah angina stabil. Artinya, tidak semua pasien yang mempunyai keluhan tidak nyaman tersebut, yang dipresipitasi oleh aktivitas, yang hilang dengan istirahat 5 menit, itu adalah angina stabil. Ada 2 angina yang dipresipitasi oleh aktivitas yang bukan angina stabil. Yang pertama adalah new onset angina. New onset angina adalah angina stabil, persis dengan 3 syarat yang tadi saya sebutkan, tetapi angina itu baru muncul pertama kali dalam 2 bulan terakhir. Maka pasien itu tidak boleh disebut sebagai angina stabil, pasien itu harus disebut sebagai new onset angina, dan new onset angina itu adalah tanda dari acute coronary syndrome. Yang kedua adalah crescendo angina. Crescendo angina adalah angina stabil awalnya. Tapi suatu hari si pasien mengeluh lebih nyeri dari biasanya atau lebih sering muncul atau bisa muncul dengan aktivitas yang lebih ringan. Maka pasien itu tidak boleh tetap disebut sebagai angina stabil. Pasien itu adalah crescendo angina dan crescendo angina adalah acute coronary syndrome. Jadi sekali lagi, tidak semua angina yang muncul pada waktu aktivitas hilang dengan istirahat dan atau dengan konsumsi nitrat, itu adalah angina stabil. Ada 2 angina yang menyerupai angina stabil, tetapi tapi merupakan angina sindroma koroner akut, yaitu new onset angina dan crescendo angina. Itu harus dikeluarkan. Dan jika pasien itu ternyata angina yang tipikal, maka lakukanlah grading menurut Canadian Cardiovascular Society. Dan grading dari Canadian Cardiovascular Society itu dasarnya adalah aktivitas sehari-hari. Jadi sekali lagi, aktivitas sehari-hari. Contohnya, jika seorang ibu rumah tangga yang biasa menyapu, mengepel, atau naik tangga 1 tingkat untuk menjemur pakaian, dan dia muncul angina, maka dia disebut mempunyai angina derajat 2. Jika angina itu muncul pada aktivitas yang lebih berat, katakan si ibu rumah tangga tadi mendorong mobil, atau berlari, atau naik tangga 2 tingkat, dan kemudian dia muncul anginanya, maka dia diklasifikasikan sebagai angina derajat 1. Jika pasien tadi si ibu rumah tangga muncul keluhan anginanya pada saat jalan dari kamar menuju ke kamar mandi, atau misalnya dia muncul ketika mandi menggunakan gayung, maka pasien itu harus diklasifikasikan sebagai derajat 3 karena pekerjaan yang menyebabkan atau aktivitas yang menyebabkan angina tadi lebih ringan dari pekerjaan sehari-hari pasien. Jadi jangan disamakan dengan tukang becak. Tukang becak kalau dia tidak bisa nyeri pada waktu menyapu, dia harus dianggap sebagai derajat 3 karena dia menyapu adalah pekerjaan ringan buat si tukang becak. Nah, yang derajat 4 adalah kalau nyeri anginanya muncul saat istirahat. Dan derajat 4 ini bukan angina stabil, ini adalah angina karena acute coronary syndrome. Jadi lakukanlah pengelompokan tersebut. Jadi 3 tugas sejawat untuk mengumpulkan data mengenai angina. Step yang kedua adalah identifikasi pasien-pasien yang tidak perlu menjalani step selanjutnya karena dia tidak mau menjalani revaskularisasi. Atau pasien-pasien tersebut mempunyai komorbiditas yang menyebabkan revaskularisasi tidak dimungkinkan. Jadi ini harus diidentifikasi supaya pasien-pasien ini tidak usah melakukan step selanjutnya. Siapakah mereka? Pasien-pasien itu adalah misalnya pasien yang tidak bisa minum antiplatelet secara teratur. Misalnya pasien-pasien yang mempunyai perdarahan lambung kronis.
yang sudah terbukti ketika minum antiplatelet pasiennya mengalami perdarahan yang lebih berat. Atau pasien-pasien yang kedua, pasien-pasien yang end stage, di mana pasien tidak mau diresusitasi, atau sering kita sebut sebagai DNR, do not resuscitate. Ketiga, pasien-pasien yang memang tidak mau dilakukan revaskularisasi juga harus dikeluarkan. Dan keempat, pasien-pasien yang sudah pernah dilakukan invasive coronary angiography dan ternyata pada saat itu tidak dinyatakan oleh dokternya, dinyatakan tidak bisa menjalani revaskularisasi karena masalah teknis. Dan yang keempat adalah pasien-pasien yang mempunyai komorbid, terutama yang berhubungan dengan perdarahan, sehingga prosedur revaskularisasi akan berbahaya bagi pasien tersebut. Misalnya pasien-pasien dengan liver failure. Jadi ini dikeluarkan. Step ketiga, mengumpulkan data lagi. Dari mana datanya? Dari ECG resting dan echokardiografi resting. Semua pasien yang mempunyai keluhan angina stabil atau sesak napas yang diperkirakan diakibatkan oleh CCS harus menjalani resting ECG dan resting echo. Apa yang harus dikumpulkan dari resting ECG? Ada 4 data yang sejawat harus kumpulkan. Yang pertama adalah carilah data seperti left ventricular hypertrophy. Karena jika ada left ventricular hypertrophy, kemungkinan tidak pasti, kemungkinan bahwa nyeri dadanya bisa disebabkan oleh LVH tersebut. Yang kedua, lakukan pemeriksaan ECG istirahat ketika pasien dalam keadaan nyeri dada dan segera sesudah nyeri dada. Data ini sulit didapat karena biasanya pasien datang sudah tidak nyeri dada. Ketiga, tentukan apakah pasiennya mempunyai Q wave, gelombang Q. Karena kalau pasien mempunyai gelombang Q, menunjukkan pasiennya pernah mengalami infark miokard. Dan pasien-pasien yang mempunyai infark miokard dipastikan sudah bisa mempunyai obstruktif CAD, dan pasien itu tidak memerlukan tes anatomikal, tes untuk diagnostik karena dia sudah terbukti obstruktif CAD, dia hanya memerlukan melakukan stratifikasi risiko. Demikian juga tentukan apakah pasien mempunyai resting ECG yang menunjukkan ST depresi. Pasien-pasien yang mempunyai ST depresi 1 mm atau lebih sebaiknya tidak sejawat pilih untuk melakukan stress test ECG. Selanjutnya adalah kumpulkan data tentang ada tidaknya aritmia. Jika ada fibrilasi atrial, maka pasien ini tidak layak untuk dilakukan stress test ECG. Jadi kumpulkanlah data-data tersebut. Dan juga kumpulkanlah data dari echokardiografi. Ada 4 juga data dari echokardiografi yang sejawat harus kumpulkan. Yang pertama adalah apakah ada kemungkinan bahwa angina disebabkan oleh hal lain, misalnya left ventricular hypertrophy atau kelainan katup. Itu juga harus dicari. Walaupun tidak memastikan, tetapi mungkin itu adalah penyebabnya. Kemudian, kumpulkan data tentang wall motion abnormality, regional wall motion abnormality. Jika ada, maka itu pasien sejawat sugestif mempunyai iskemia. Tetapi sejawat tidak boleh menggunakan data ini untuk memastikan bahwa keluhan pasien disebabkan oleh iskemia, tetapi hanya suggestive iskemia. Kemudian kumpulkan data tentang ejection fraction dari ventricle kiri. Yang perlu dikumpulkan adalah ejection fraction kurang dari 50% atau lebih dari 50%. Jika pasien itu mempunyai ejection fraction kurang dari 50% dan pasiennya mempunyai wall motion abnormality, maka
kita bisa menyatakan bahwa pasien itu mempunyai disfungsi suggestif karena CAD. Dan pasien-pasien ini adalah pasien-pasien high risk. Dan selanjutnya kumpulkan data tentang fungsi diastolik, karena fungsi diastolik ini juga dapat dipakai sebagai data yang suggestif iskemia. Jadi kumpulkanlah semua data itu. Jadi sejawat mengumpulkan data dari keluhan, dan yang kedua adalah kumpulkan data dari ECG dan ekokardiografi pada saat istirahat. Setelah itu, step selanjutnya adalah hasil dari data angina berupa klasifikasi angina masukkan ke dalam pretest probability. Jadi data angina, klasifikasi angina masukkan ke dalam pretest probability, data ECG dan data echo masukkan ke dalam clinical likelihood. Pretest probability ini ditujukan untuk mengidentifikasi pasien yang perlu atau tidak perlu menjalani tes diagnostik. Jadi ada pasien-pasien yang tidak perlu menjalani tes diagnostik. Dan itu ditentukan oleh pretest probability. Dan pretest probability menggunakan data dari klasifikasi angina yang sudah sejawat kumpulkan. Kemudian clinical likelihood ini ditujukan untuk memilih jenis tes. Tadi saya katakan, klasifikasi angina sejawat pergunakan untuk menghitung pretest probability. Typical, atypical, non-angina. Sejawat masih harus menambah data lagi, yaitu gender pasien, apakah laki-laki dan perempuan, dan umur. Dengan mengetahui 3 data ini, klasifikasi angina, gender, dan umur, sejawat dengan mudah mengetahui angka dari pretest probability dari pasien berdasarkan keluhan angina. Jika pasien datang dengan sesak napas, sejawat juga bisa menghitung pretest probability-nya dengan menambah juga data gender dan data umur. Setelah sejawat mengetahui berapa pretest probability pasien tersebut, sejawat harus menginterpretasikannya. Jika pretest probability-nya kurang dari 5%, pasien dinyatakan sangat mungkin pasien tidak mempunyai obstruktif CAD. Sehingga pasien tidak perlu menjalani tes anatomikal maupun tes fungsional, dan pasien juga tidak perlu menjalani stratifikasi risiko. Dan kalau sejawat tetap ngotot mau melakukan tes fungsional, maka sejawat kemungkinan akan mendapatkan hasil tes, kalau hasil tesnya itu ternyata positif, itu adalah false positif. Demikian juga, kalau pasien itu pretest probability-nya lebih dari 15%, pasien ini dinyatakan dapat dikatakan yakin dia mempunyai obstruktif CAD. Dan oleh karenanya pasien ini tidak perlu menjalani tes diagnostik karena sudah yakin obstruktif CAD. Tetapi pasiennya tetap harus menjalani stratifikasi risiko. Jadi kalau dia kurang dari 5%, tidak perlu tes diagnostik, tidak perlu stratifikasi risiko. Kalau dia lebih dari 15%, dia tidak perlu tes diagnostik, tetapi dia perlu stratifikasi risiko. Nah, yang diantaranya yaitu yang pretest probability 5-15%, ini meragukan mempunyai obstruktif CAD, sehingga pasien ini harus menjalani tes diagnostik, dan kalau tes diagnostiknya menunjukkan ada iskemia atau ada obstruktif CAD, maka dia dilanjutkan untuk menjalani stratifikasi risiko. Kesimpulannya adalah semua pasien dengan pretest probability 5% atau lebih perlu menjalani tes. Kalau dia 5-15%, tesnya adalah tes diagnostik dan stratifikasi risiko.
Kalau dia lebih dari 15%, stratifikasi risiko saja. Itu yang pertama. Yang kedua, PTP lebih dari 15% menunjukkan pasiennya pasti obstruktif CAD. Ini sama seperti pasien post myocardial infarction dan post revascularization. Jadi pasien-pasien post MI, post revascularization tetap harus menjalani stratifikasi risiko, tetapi tidak perlu menjalani tes diagnostik. Itu cara menyimpulkan PTP. Kemudian, sekarang bagaimana dengan clinical likelihood? Sejawat menggunakan hasil dari ECG dan menggunakan hasil dari echokardiografi. Sebetulnya ada satu data lagi yang belum sejawat kumpulkan awal adalah faktor risiko pasien. Seperti dislipidemia, diabetes, hipertensi, merokok, family history, dan sebagainya. Jika pasien itu mempunyai faktor risiko, pasien mempunyai Q-wave atau STT segment changes yang sejawat kumpulkan berhubung dan diperkirakan berhubungan dengan iskemia yang ongoing, berarti sejawat mengumpulkan data itu pada saat nyeri dada atau segera sesudah nyeri dada, atau pasiennya mempunyai ejection fraction kurang dari 50% ditambah dengan segmental wall motion abnormality, berarti ada LV dysfunction suggestive CAD, maka pasien itu dianggap sebagai high likelihood. Sisanya adalah low likelihood. Jika sejawat ingin menggunakan MSCT, maka MSCT itu hanya berguna kalau Agatston skornya 0. Kalau Agatston skornya lebih dari 0, maka kecil faedahnya untuk menentukan clinical likelihood. Jadi terserah sejawat. Tetapi kalau misalnya pasien itu Agatston skornya lebih dari 0, berarti dia buang uang. Jadi saya sih menganjurkan di Indonesia supaya murah, yaitu memakai resting ECG, memakai echokardiografi, dan memakai risk factor. Ini adalah pasien-pasien dengan high likelihood. Kemudian pergunakan PTP tadi dan likelihood tadi untuk menentukan apakah pasiennya perlu tes diagnostik dan bagaimana melakukan stratifikasi risiko. Harap diingat bahwa yang menjalani tes diagnostik dan atau stratifikasi risiko adalah pasien dengan pretest probability 5% atau lebih. Yang kurang dari 5% tidak perlu menjalani step 5. Dan saya ingatkan kembali bahwa sejawat mempunyai 4 pilihan tes. Pertama adalah tes anatomikal menggunakan non-invasif menggunakan coronary CT angio. Kedua, melakukan tes invasif menggunakan invasive coronary angiography. Ketiga, tes fungsional menggunakan non-invasive stress test. Dan yang keempat adalah sejawat harus melakukan coronary CT angio disertai dengan non-invasive stress test jika salah satu tes itu meragukan hasilnya. Jadi ada 4 tes yang sejawat bisa pilih. Kemudian jangan lupa jika sejawat melakukan tes diagnostik, sejawat juga harus melakukan sekaligus tes melakukan stratifikasi risiko dengan mengukur luasnya iskemia dan beratnya obstruktif CAD. Sesudah itu sejawat pilih tesnya. Jika pasien itu low likelihood, seperti yang telah saya sebutkan di awal, sejawat cukup menggunakan coronary CT angio. Sebagian pasien dengan high likelihood itu menggunakan non-invasive stress test. Dan imaging stress test lebih terpilih. Dalam keadaan salah satu tes ini meragukan hasilnya, lakukan kedua-duanya. Untuk pasien-pasien yang high likelihood dengan kriteria tertentu, pilihlah
invasive anatomical test disertai invasive functional test. Siapakah mereka itu? Pasien dengan high likelihood dengan CCS3. Tadi sudah kumpulkan CCS3 di step pertama. Jadi pasien high likelihood CCS3 langsung menuju ke angiografi koroner invasif. Demikian juga pasien-pasien yang mempunyai ejection fraction kurang dari 50% disertai dengan regional wall motion abnormality, berarti LV dysfunction-nya itu suggestive karena CAD, pasien ini juga langsung menjurus ke invasive coronary angiography, nanti akan dilakukan angiografi, kemudian dilakukan tes fungsional dengan FFR atau instantaneous wave free ratio. Jika pasien itu high likelihood tidak memenuhi syarat ini, maka dia masuk kemari. Dia adalah pasien-pasien yang dilakukan tes fungsional non-invasif menggunakan stress test. Jadi sekali lagi, high likelihood yang memenuhi kriteria ini segera menuju ke invasive coronary angiography. High likelihood yang tidak memenuhi kriteria ini menuju ke non-invasive stress test. Jadi sejawat sekarang sudah dapat memilih tes dan kemudian tesnya menunjukkan positif, berarti pasien mempunyai obstruktif CAD dan iskemia, dan sekaligus sejawat menghitung stratifikasi risikonya. Jika stratifikasi risikonya itu menunjukkan high risk, seperti yang tadi telah saya sebutkan, maka pasien itu direkomendasikan untuk menjalani terapi medikamentosa ditambah revaskularisasi. Jika pasien itu tidak high risk, maka direkomendasikan untuk menjalani terapi medikamentosa saja. Saya kira itu yang terakhir slide saya, dan terima kasih atas perhatiannya.